Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Julfitriani SPD dari SDN 24 Labangode Utara, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata di platform Merdeka Mengajar di salah satu topik, yaitu Merdeka Belajar dengan aksi pilihan menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, tahukah Bapak Ibu apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah suatu peningkatan yang dilakukan oleh guru agar murid memiliki minat dan bakat untuk bebas belajar dengan mandiri dan kreatif. Apa saja yang perlu dipahami dalam Merdeka Belajar? Dalam topik Merdeka Belajar ada 5 modul, yaitu 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Seorang pendidik sudah seharusnya mampu mengarahkan anak didiknya menjadi lebih baik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan serta menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Lantas, peran saya sebagai guru adalah memberikan motivasi kepada murid untuk melaksanakan perannya sebagai murid dan mampu melanjutkan ke jenjang berikutnya dan dapat bermanfaat sebagai anak yang mandiri. Sehingga sebagai guru saya ingin selalu meningkatkan kualitas diri dengan cara mengajar lebih baik lagi dan dapat menampilkan inovasi baru untuk dapat menghasilkan mutu atau sumber daya manusia. 2. Mendidik dan mengajar. Mendidik dan mengajar merupakan suatu proses yang tidak jauh berbeda dan saling terhubung, akan tetapi memiliki makna dan arti yang berbeda. Mendidik secara menyuruh itu tidak mengharapkan imbalan ataupun pamrih, sesuai dengan hakikatnya sebagai guru tanpa tanda jasa. Menjadi manusia utuh merupakan pendidikan bagi generasi muda yang menjalankan tanggung jawabnya bagi diri sendiri maupun orang lain. Pendidikan selama 1 abad adalah perbedaan perlakuan anak pribumi dalam mendapatkan pendidikan. Untuk mencegah perbedaan tersebut, cara mendidik dan mengajar guru harus sesuai dengan perkembangan zaman. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Seorang guru diharuskan menjadi aktif dan kreatif dalam mengajar dengan memanfaatkan media sederhana maupun memanfaatkan media sosial sebagai bahan pembelajaran. Mengembangkan potensi anak didik sesuai dengan kodratnya masing-masing. Proses pendidikan dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Salah satunya dengan cara asas trikot, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan modul budi pekerti. Budi pekerti murid perlu ditanamkan agar lebih baik terhadap orang lain dan cerdas dalam berkepribadian yang luhur. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti murid harus diterapkan dan dibentuk bukan hanya dari sekolah saja, akan tetapi di keluarga maupun di masyarakat juga. Dan modul yang terakhir adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab dari guru saja, melainkan dibutuhkan dukungan dan kerjasama dari keluarga dan masyarakat agar terciptanya lingkungan belajar yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan bagi murid di sekolah. Hasil refleksi saya adalah 1. Mendampingi dan memperlakukan tumbuh kembang anak didik dalam proses pembelajaran sesuai dengan kodratnya. 2. Saya memahami bahwa saya harus meningkatkan perbaikan dalam praktik mengajar saya.
ketiga, memastikan adanya pemahaman yang dapat merubah diri sendiri untuk mencapai pendidikan sesuai dengan kondisi zaman yang selalu ada perbaikan atau perubahan. Dan yang terakhir, 4, sebagai pendidik saya dapat memberikan motivasi kepada murid agar tidak bosan dan dapat belajar dengan hati senang. Demikian pemaparan dari saya. Atas perhatian dari Ibu Bapak hebat, saya ucapkan terima kasih banyak. Salam Ibu Bapak Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.